Oke, laporan hari ini Kamel dan apa? Iya. Jadi hari ini setelah tadi kita berkonsultasi dengan Kasubdit bagian Renata, setelah kami juga berdiskusi dengan para korban, ya, kami akhirnya melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Jadi pada tanggal 1 Agustus kami diberitahukan oleh ini Ibu Seli Effendi ini adalah salah satu Provincial Director Bali, di mana beliau ini adalah orang yang telah membeli lisensi untuk melakukan audisi kepada calon-calon kontestan Miss Universe di daerah, terutama di Bali. Nah, untuk Ibu Rizky di Jawa Barat, di Jawa Barat, sehingga anak-anak di daerah sebelum mereka menjadi pemenang di Grand Final maka harus melalui para Provincial Director, meskipun ternyata tidak semua daerah ya memiliki Provincial Director, banyak sekali. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas bagaimana perbuatan, perilaku atau keprofesionalan dari Miss Universe Indonesia dalam menggelar perhelatan ajang kecantikan sebesar Miss Universe. Tapi kami di sini fokus untuk melaporkan bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, Natasha, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam rundown ya. Bahkan para provincial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, kami sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini ya. Nanti terkait korban-korban yang lain akan menjelaskan lagi bagaimana dan apa saja yang dialami oleh mereka. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dijinakkan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek ya. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tindak kekerasan seksual. Ada beberapa pasal yang dicantumkan di sini, ada pasal 6 dan atau pasal 5 terkait dengan kekerasan seksual non fisik dan fisik, karena ternyata kekerasan seksual bukan hanya fisik aja, non fisik juga kekerasan seksual. Memaksa seseorang memperlihatkan alat vital itu juga kekerasan seksual ya. Kemudian ada pasal 14 dan atau pasal 15 yang mengambil gambar atau foto seseorang tanpa kehendaknya, itu juga diatur di dalam undang-undang TPKS ini begitu. Jadi Natasha juga bisa menyampaikan kenapa akhirnya kami mengapresiasi sekali kepada Natasha juga kepada rekan-rekan kontestan yang akhirnya mau bersuara mengungkapkan kebenaran bahwa hal-hal seperti ini mungkin sering terjadi, tetapi yang selalu menjadi kendala dalam hal terkait pelecehan itu banyak korban yang tidak mampu berani speak up. Nah, hari ini Natasha sudah mengukuhkan hati, mendermakan diri untuk jangan sampai lagi perbuatan seperti ini terjadi. Ini silakan disampaikan majuan dikit, majuan bisa dijelaskan. Jadi hari ini saya hadir untuk mengklarifikasikan apa yang dikatakan oleh Ibu Melissa itu benar, dan selanjutnya saya percaya bahwa
Bagi yang berwenang akan bisa mengungkapkan kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih. Mbak Melisa, terlapornya ada berapa orang? Terlapor itu belum sebanyak itu, tetapi mungkin dalam pengembangan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Natasha memiliki beban moral, jangan sampai lagi ada orang-orang yang menjadi korban selanjutnya jika hari ini dia diam. Gitu. Kemudian, berarti terlapornya masih lidik dalam hal ini? Iya, karena masih baru proses pelaporan nih. Kita masih menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya bergulir. Pasti pihak-pihak yang tadi kita sebutkan dalam kronologis kejadian, karena ini adalah sebuah organisasi ya, maka orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini Miss Universe Indonesia atau MUID yang di bawah naungan PT Capella ya, Swastika Karya ya, orang-orang yang bertanggung jawab di sini ya pasti akan dimintakan keterangan. Kami menduga perbuatan yang mereka lakukan itu sudah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Natasha, Nah, ditambah lagi pada saat dilakukan ya body checking, tidak hanya sesama jenis yang ada di sana, tetapi ada pihak lawan jenis, dan ini kan sangat menyakitkan hati, baik oleh keluarga Natasha, orang terdekat, sponsor dan lain-lain, itu kan sungguh sangat mengecewakan seperti itu. Mungkin Mbak Sally silakan ditambah. Iya, saya sebagai Provincial Director Provinsi Bali ya jujur sangat kecewa. Saya mendengar langsung ya pengakuan itu dari salah satu finalis, dan saya mengkonfirmasi, tapi sampai detik ini juga belum ada permintaan maaf. Ya, sebenarnya mereka sempat memang membuat seolah-olah ini by concern gitu ya, tetapi kami abaikan bahwa sebuah delik pidana maka pertanggungjawabannya juga pertanggungjawaban pidana gitu, karena ini tidak hanya tentang Natasha, ada puluhan kontestan yang diperlakukan seperti ini. Ini benar-benar menyakiti hati kita semua ya, sehingga kami berharap dalam mengungkap proses hukum ini Polda Metro Jaya presisi mengungkap dengan terang siapa saja yang harus bertanggung jawab ya, siapa saja yang harus dimintakan keterangan ya, bukti digital forensik ya, karena yang namanya transmisi alat elektronik hari ini sangat mudah sekali gitu. Bukti yang disampaikan tadi. Ya. Terkait bukti-bukti tentu ada dokumen surat ya, kemudian ada foto dan video. Kami juga cukup terkaget-kaget ya ketika melihat foto-foto yang diambil oleh mereka, dan terlebih lagi setelah dilakukan body checking diambil gambar dan ada laki-laki dan para peserta ini tidak pernah dilihatkan ini loh hasilnya. Apakah dilakukan secara proper? Tentu tidak, karena yang pertama tidak ada SOP, tidak ada SOP akan dilakukan body checking ini. Yang kedua dilakukan sembraut dan sembarangan, hanya dilakukan di dalam ballroom hotel dan lain sebagainya. Nanti detailnya kita akan ungkapkan. Kita hargai dulu proses hukum hari ini ya. Mudah-mudahan semua akan terang. Kami hanya ingin mencari keadilan baik bagi korban maupun untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang yang memiliki passion di bidang kecantikan, pijan lover dan lain sebagainya. Itu. Kamel, itu ada pihak yang menyebut kalau body checking itu foto bukil itu untuk mengetahui bagian-bagian muka dalam tubuh seperti stretch mark atau jerawat, itu bagaimana Pak? Ya, sepengetahuan kami pun kalau itu kadang dilakukan oleh beberapa institusi, misalnya kayak orang mau masuk militer atau hal-hal yang terkait yang dibutuhkan body checking di dunia kecantikan kadang-kadang juga dilakukan, tetapi tidak pernah difoto karena itu rentan untuk disalahgunakan. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyebarluaskan? Jangan sampai hari ini tidak ada masalah, 5-3 tahun ke depan beredar foto-foto teman-teman ini. Nah, kemudian dalam prosedur yang benar, tempatnya private, sesama jenis ya. Dalam artian kalau yang diperiksa atau yang dicek itu adalah perempuan, maka yang memeriksa layaknya perempuan gitu. Kita kan ada norma dan hukum yang berlaku di sini. Seperti yang mereka sampaikan di dalam perjanjian ya, bahwa Miss Universe Indonesia harus mengutamakan norma dan hukum yang hidup di sini. Itu kenapa Miss Universe tidak ada sesi pakai baju renang dan seperti itu. Tetapi ternyata mereka yang tidak mengindahkan. Untuk jumlah korban sendiri yang melaporkan mungkin ada berapa?
Ya, sebenarnya yang kami dapat informasi keseluruhan finalis itu 30 itu mengalami, tetapi yang apakah mereka semua merasa dirugikan, apakah mereka ingin melapor kita belum tahu, tetapi yang sudah ke kita mungkin sekitar lebih dari 10 ya. Berarti ini sudah lolos ke dan itu dilakukan di Pusat. Di pusat, ya. Benar, dilakukan di pusat dan selama ini tidak pernah diinformasikan kepada provincial director dan tidak pernah ada di rundown ya. Hari itu yang diketahui oleh teman-teman kontestan ini adalah dilakukannya gitu. Mbak, boleh mungkin mau menambahkan? Baik, saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Ajin. Sangat sedih ya waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Jadi di sini kami sangat kecewa. Kenapa kok duit ini begitu kejinya ya kepada anak-anaknya. Makanya sekarang tuh kita bersuara di sini untuk membela hak-hak anak-anak kita. Klaim-klaim bahwa itu gay, itu tulang lunak, bahasa-bahasa yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial, kami tepiskan, kami abaikan bahwa dia adalah laki-laki dan tidak ada satupun yang menjamin bagaimana habit seksualnya dia, tetapi adanya ketidaknyamanan, adanya tertekan mental, psikologis dan lain sebagainya, bahkan Natasha sampai nangis kejer, itu adalah hal yang nyata-nyata memang terjadi. Nah, apakah delik ini sudah terpenuhi unsur-unsurnya? Ya kita serahkan aja ke pihak yang berwenang. Gitu aja ya. Pasalnya, Mbak. Ya, tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang TPKS ada pasal 5 dan atau 6, juga ada pasal 14 itu pasal 15. Gitu ya. Terkait kronologi itu seperti apa sih awalnya dan alibinya kalau boleh tahu dari pelaku itu seperti apa, kan nggak ada di SOP itu alibi dari pelaku apa sih, Kak? Ya, ini masih dalam pengembangan, nanti kita kasih tahu lebih lanjut lagi ya teman-teman. Untuk gambaran Sebenarnya kalau agenda adalah fitting, tetapi ada ternyata agenda yang mereka buat selain fittingnya memang iya, tetapi di luar fitting itu ada tiba-tiba tanpa adanya agenda. untuk gambaran Kak. Ya, itu berbagai macam keterangan, nanti kita akan rangkum, kita menunggu dulu ya hasil proses penyidikan sehingga lebih valid nantinya gitu ya. Sejauh ini kita sih buktinya sudah sempat lihat, tetapi tersebarnya sejauh mana biarkan nanti pihak dari kepolisian yang menilai, karena di dalam ballroom hotel itu kan ada CCTV. Nah, apakah CCTV itu menangkap? Karena kan cuma ditutup dengan banner, dengan gantungan baju. Jadi masih banyak celah-celah bisa orang lihat. Lalu lalang. Untuk yang dilaporkan Kalau dia mentransmisikan kepada orang lain ya tentu akan berkembang ya. untuk yang dilaporkan itu siapa aja? Dari PT Kapela Swastika Karya ada beberapa orang. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya teman-teman. Nanti kita akan tanggapi mungkin nanti sore ya. Nanti sore kita mau ada preskon nanti bisa diinfokan. Nanti ditanya ke saya aja ya. Iya, Oke, terima kasih